pedagang ini bagus loh gitu ya, komen-komen ada jadi gitu. Nah ini sama sekali diblokir gitu ya. Jadi di Instagram tuh paling banyak teman-teman. Gue akhirnya pindah lah. Tapi banyak juga penjual yang memang bagus-bagus di Instagram. Kalau lu memang teliti gitu ya, jangan sampai lu kemakan bullshit ataupun omongan si kecap-kecapnya si penipu ini gitu. Nah itu pokoknya itu yang bisa gue berikan. Ya akhirnya gue itu cari lagi gitu ya, akhirnya gue cari di daerah-daerah sekitar sini lah ya. Biasanya itu kan ada komunitas atau IG-nya daerah sini, gue searching di daerah dekat rumah gue, alhamdulillah ada. Tapi memang barangnya nggak begitu banyak teman-teman, dan mungkin ada pun juga gue harus perlu rogoh kocek lagi untuk renovasi lagi gitu atau restorasi lagi. Nah akhirnya gue nggak tahu nih, gue udah sempat seminggu gue nggak cari, tiba-tiba gue buka Facebook nih teman-teman. Kalau di Facebook itu namanya ada tempat marketplace ya, tempat penjualan. Di situ gue lihat hunting, gue buka khusus untuk kendaraan motor Vespa gitu ya, gitu ya. Oh banyak nih, ternyata banyak banget teman-teman, mau Vespa apa aja ada di situ, karena memang ada penjual ada pemakai. Nah gue sekali lagi, kalau penjual, kalau memang lu yakin penjualnya bagus, memang di restorasinya bagus, ya nggak salah sih. Gue juga lihat juga bagus-bagus, harga memang agak sedikit mahal. Tapi akhirnya gue memutuskan mengutamakan cari yang memang pengguna nih teman-teman. Pengguna, dan alhamdulillah ya motor ini adalah sebenarnya pengguna. Jadi gue dapetnya dari pengguna, informasinya dari ayahnya, dia restorasi, jadilah begini kebangun gitu. Dari turun-menurun, jadi gue ambil. Wilayahnya wilayah Jonggol teman-teman. Gue di Jakarta, dia ini di Jonggol, tapi platnya itu B. Platnya B, Jakarta Selatan. Alhamdulillah gue dapetin yang memang, ini namanya jodoh ya teman-teman ya. Ini gue namanya tadinya gue namain Demplon, ternyata gue baru searching Denny Cagur punya motor VNB ya. Dia Demplon juga, jadi gue ganti nama si Botoh lah ini ya, karena gue liat botoh banget lah, bahasa Betawi itu gue tuh ganteng gitu ya. Nah, baik lagi. Jadi gue ngambil motor ini itu dari media sosial juga teman-teman. Bukan gue hunting ke keliling-keliling kayak teman-teman tuh ada tuh namanya berburu Vespa antik gitu ya. Gue nggak sempet ya, karena gue pekerja, jadi makanya gue lihat media sosial, gue tanya teman-teman, gue tanya bengkel, kalau ada kabari ke gue, memang kalau yang sudah siap pakai. Akhirnya gue singkat cerita, gue dapat di Jonggol tadi ya, di Facebook, ngabarin bahwa memang dia butuh buat tuker dia pekerjaannya adalah kameramen untuk wedding organizer. Jadi dia fotografernya gitu ya. Kemudian fotonya kameranya rusak, sedangkan dia butuh cepat juga untuk membeli kamera baru. Akhirnya gue dapet juga dengan harga yang memang sangat bisa dibilang sangat murah lah ya, di bawah pasaran gitu. Nah itu pengalaman gue. Nanti kita akan cerita gimana sih, kok bisa sih orang berbilang Vespa antik itu atau Vespa klasik itu harganya udah gorengan. Oke, jadi gue mau kasih tahu teman ini. Jadi pengalaman gue bisa teman-teman bisa gunain tadi ya untuk hunting. Kenapa sih sekarang kita mau bahas kenapa sih harga pasar sekarang tuh harganya udah gila ya? Dan benar nggak sih harga Vespa sekarang tuh harganya udah gorengan gitu ya? Nah ini gue mau sampein teman-teman, lu harus tahu sejarah Vespa, lu harus tahu siapa produksi massal Vespa di Indonesia, terus apa aja sih Vespa yang ada di Indonesia, dan barang-barang onderdilnya masih ada nggak sampai sekarang gitu ya. Gue kasih tahu teman tips. Gue tuh bukannya gue sepakat harga Vespa itu sekarang udah meroket jauh ya, tapi teman-teman kalau memang teman-teman di dunia bisnis ekonomi gitu ya, biasanya tahu namanya supply and demand, atau bisa bilang salah satu kelangkaan barang itu akan menjadi kenaikan harga. Terus yang kedua itu salah satunya ya, jadi kelangkaan barang itu menjadi akan kenaikan harga. Kedua bisa dibilang barang-barang underdealnya gitu ya, ini bisa juga menaikkan harga juga gitu, karena memang underdealnya memang yang aslinya itu udah nggak ada, mungkin akhirnya lokal ataupun impor juga, jadinya impor pun juga bukan dari
Italia mungkin impor dari negara-negara ASEAN gitu ya. Nah, itu pun udah mahal juga gitu ya. Terus juga Vespa ini bisa dibilang Vespa yang memang terbit di tahun 40-an pun udah ada, 50-an dan 70-an dan 80-an ya. 90-an mungkin udah bukan tergantung klasik tapi masih klasik. Tapi kalau memang gua huntingnya memang yang di bawah 80-an ya. Itu bisa dibilang ini kayak misal contoh nih, ini gua lagi pada dalami memang Super itu masuk kan di tahun 66 ya. Dan itu 66 itu kita masih impor langsung dari Jerman dan Italia. Jadi Italia dan Jerman itu kerjasama perusahaan yang koleksi kalau memang gue salah ya. Jadi gue baca gitu ya di beberapa artikel dan juga ada vlogger juga menyampaikan dulu tahun 60-an itu Vespa itu masuknya itu impor tuh. Jadi sudah dirakit, sudah datangnya, kita tinggal penjualan, tinggal bayar. Yang kedua di tahun 70-an atau tepatnya 70 ya sampai 71 kita ada namanya PT dan Motor Vespa Indonesia yang memang sudah ditunjuk resmi untuk melakukan penjualan di Indonesia untuk motor Vespa. Yang pertama tuh Vespa yang dijual pertama adalah Sprint dan Super. Nah, tapi penjual dia sebatas bisa dibilang itu hanya merakit di sini gitu ya. Hanya merakit tapi barang-barang masih di sana. Mulai 75 ke atas itu itu sudah barang-barang dari Indonesia semua. Karena memang PT dan Motor Vespa Indonesia ini sudah mendapatkan blueprint ataupun contoh bukan desain yang memang udah diberikan untuk bisa dirakit diproduksi dan dirakit di sini gitu. Nah, salah satu kenapa gue juga pertama budget, terus juga gue pengen pilih 73 gitu ya, karena dan ini pertama adalah Vespa terakhir, bisa dibilang Vespa terakhir Vespa Super terakhir yang memiliki kepala bulat. Gue suka kepala bulat ya. Yang kedua sebenarnya 74 tadi juga tahun 74 tadi juga. Yang kedua sejarahnya gitu ya, dengan budget minim tapi sejarahnya gue dapatnya apa? Dia itu masih rakitan aja di sini, tapi onderdealnya masih mesin dari luar gitu ya. Nah, untuk yang 75 kan baru adalah sudah full Indonesia semua. Nah, ini teman-teman harus tahu kenapa motor-motor di tahun itu yang sekarang harganya sudah meroket tinggi. Gua kalau lihat di BPKB dan bukti transaksi pertama itu harganya itu 248 sekitar 200 ribuan lah. Dan gue verifikasi gitu ya di tahun itu ya, benar ternyata ada di artikel itu ya, di PT dan Motor Indonesia itu dia mengeluarkan press list gitu ya, motor Vespa 150cc Super 73 ini harganya sekitar 200 ribuan. Dan gue lihat ternyata dan PT dan Motor ini bukan hanya ngejual Vespa aja, tapi banyak motor-motor juga sebenarnya lain gitu ya, motor apa aja. Dan itu ternyata motor Vespa ini juga yang sekelas 150cc mahal teman-teman, maksudnya pada zaman itu ya, di 200. Yang lainnya masih 150 ribu, 170, 180, ini dia 240 sekian lah gitu. Nah, ini salah satu informasi yang bisa gue berbagi juga. Lalu baik lagi kenapa bisa mahal? Karena tadi teman-teman dari tahun 73 dan gue baru tahu di distribusinya kan juga nggak semua di Jakarta, di semua daerah tersebar, dan ini nggak nyampe jutaan ya ternyata teman. Jadi hanya ratusan ribu nih. Jadi nggak semua motor Vespa di distribusi dan motor juga nggak banyak juga di distribusi, karena tahun 98 Krismon dia udah turun ya. Jadi nggak memproduksi, mungkin hanya sekarang memproduksi ondel-ondel aja gitu ya. Nah, jadi pada saat sekarang ini mengalami salah satu kelangkaan. Teman-teman kalau lihat Super tuh Vespa Super banyak memang, ada yang jual juga, ada yang juga barang-barang yang mentahan, bahan-bahan bahan mentahan gitu ya. Itu mungkin rangkanya dulu gitu ya, mesinnya masih nyari di mana gitu ya. Nah, itu kebanyakan juga sudah buluk atau sudah harus restorasi gitu ya, atau harus sudah hunting perinting gitu ya. Itu jarang. Makanya harga-harga sekarang itu masih menyesuaikan dengan harga sekarang. Kalau Super tuh batasnya tuh kalau nggak dari
ada sih 10 tapi nggak begitu bagus. Mungkin saya bilang 10 sampai dengan 28 ada. 28 juta ya. Tergantung dari perintilannya itu lengkap apa enggak ya kan, keoriannya gitu ya. Nah itu selalu disampaikan penjual yang baik itu sampaikan apa aja tuh yang ori-ori gitu ya. Nah itu dari 10 juta sampai dengan 28 juta kalau nggak salah ada. Di 30 juga kalau nggak salah masih ada sih. Nah jadi sekali lagi gini teman-teman, gua bukannya gue setuju kalau harga ini udah gorengan, tapi ternyata pas gue dalami Vespa ini harga segitu sebenarnya itu worth. Kalau gue lihat ya, kalau gue lihat nih worth aja, tergantung dari kondisi. Lu juga harus pintar juga kalau kondisinya ternyata sosok aja gitu ya. Nah itu harga juga tadi gue bilangin ya, kalau dia udah restore tapi nggak begitu bagus, mungkin di angka 15 sampai 20 gitu ya. Tapi kalau restorasinya bagus ya di atas 20. Tapi kalau ternyata benar-benar belum restorasi atau memang udah hancur gitu atau kanibalan gitu ya, nah, bisa dibilang mungkin bisa 10 ke bawah, 10-an lah gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar namanya tuh patina ya. Nah orang bilang tuh namanya patina, itu benar-benar asli, catnya asli gitu ya. Terus semuanya masih original gitu ya, buluk lah gitu ya, tapi patina gitu. Jadi belum pernah dicat, belum pernah restorasi. Nah itu biasanya lebih mahal juga teman-teman. Nah makanya lu pelajari juga dah itu deh. Gitu ya. Intinya bukannya gue setuju kalau harga pasaran Vespa klasik itu di gorengan, gue setuju. Tapi lu sebagai pembeli juga harus pintar untuk melihat dan mempelajarinya, karena ada juga pedagang yang, maaf gue bilang lagi, pedagangnya itu benar tapi sedikit nggak jujur gue bilang. Karena kalau nyari Vespa itu lu harus, makanya gue bilang cari tahu dulu apa sih yang biasanya kelemahan Vespa. Biasanya tuh Vespa itu kelemahan pasti di mesin ya teman-teman, udah peringan udah pada diambil, dipretelin gitu ya. Kedua itu deck teman-teman, deck itu di bawahnya. Jadi deck itu, jadi gue sebelum ngambil ini gue ketemu sama beberapa penjual yang bilang semuanya mulus, tinggal jalan gitu ya, restorasi bagus. Tapi begitu gue keliat ke kolong, tang gitu ya. Jadi decknya itu hancur, jadi banyak dempulan yang harusnya itu diganti ya. Kalau memang udah hancur harusnya diganti terus baru dirapikan gitu ya. Nah ini enggak, ini udah hancur, udah bolong-bolong, didempul. Jadi kebanyakan tuh bukan lagi plat ataupun seng gitu ya, ataupun besi, jadi malah dempulan. Dan itu bahaya banget kalau kena hujan, kena air. Nah ini sebenarnya bukan bahaya banget, kelihatan kok di bedek itu kelihatan jeleknya itu, bentuknya itu nggak rapi kelihatan, atau kadang dicat warna hitam seakan-akan retronya itu kena gitu kata dia. Jadi atasnya warna, bawahnya itu dicat hitam seakan-akan dibilang katanya kayak klasik gitu ya. Saya bilang itu banyak sih sedikit bumbu-bumbu penjual, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau memang teman-teman belinya teman-teman tahu, terus dia jual sekian, terus teman-teman karena tahu, terus teman-teman tawar, dia akhirnya tahu juga nih ternyata, yaudah akhirnya lepas dengan harga yang cocok juga ya, ini nggak masalah juga. Yang penting sekali lagi teman-teman harus tahu, baca dulu atau cari tahu terkait Vespa teman-teman yang mau beli, bagaimana sih caranya. Mungkin ini pengalaman gua. Jadi itu yang bisa gua kasih tahu teman-teman. Next gua akan kasih tahu terkait gua apa sih printer apa aja sih yang udah gue ganti gitu ya. Nanti gue kasih tahu before after ya. Jadi begitu gue beli bentuknya kayak gimana, ini afternya. Ada beberapa printer yang nantinya pengen gue tambahin lagi sedikit aja sih biar tambah ganteng gitu. Mungkin dari gue sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon bantu subscribe-nya kalau memang teman-teman ini bermanfaat. Gue akan share lagi beberapa video-video lainnya, dan gue mau berniat gua gantengin lagi. Kedua teman-teman, gua mohon doa, gua pengen punya VBB gitu ya. Gua pengen banget punya VBB. Jadi ini nggak gua jual, kalaupun ya kita nggak tahu ya ke depannya gimana ya, tapi gua pengen banget VBB sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.